kemarin sempat ribut rame artis-artis yang di-endorse sama COVID. Itu sebenarnya benar nggak sih? Semakin banyak gula darah di dalam tubuh kita, virusnya seneng loh, Pak. Iya, iya. Happy lah. Itu memang euforia ini gara-gara sertifikat vaksin ya. Saya sih jujur kurang setuju kalau selama dosis belum merata, kebijakan sertifikasi vaksin ini digunakan untuk masyarakat. Karena saya balik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini sekarang ngomong episode kedua. Kalau ngomongin masalah ngomongin masalah COVID ini tidak akan habis-habisnya ya. Karena sekarang baru tadi Pak Jokowi kan kita lihat di TV mengumumkan lagi PPKM diperpanjang lagi sampai tanggal 9 Agustus gitu kan. Level 4 sih, level 4, bukan level 1 alhamdulillah. Tapi ya tetap aja diperpanjang lagi kan. Ya karena ya gimana ya, pemerintah kan emang udah gencar banget gitu ya mengintukan program-programnya gitu. Tapi mungkin ya laju COVID ini belum juga turun terlalu drastis, makanya PPKM diperpanjang lagi level 4 sampai tanggal 9 Agustus. Kalau berbicara COVID-19 pasti sangat dekat dengan vaksin. Nah, ini lucu-lucu cerita-cerita pada saat gua ngasih tema Ngawangkong episode 2 hari Senin ini mengenai vaksin, terus kan gue nulis di captionnya di Instagram, sok silakan mau ada yang komen, mau ada yang cerita, mau yang curhat, silakan. Itu banyak banget. Ceritanya lucu-lucu, ada yang lucu, ada yang sedih, ada yang kasihan, ada yang biasa aja gitu. Ya karena memang ini kan ya vaksin dulu pernah ya kita zaman Orde Baru ya pernah dulu dicanangkan vaksin kalau kita zaman SD kan inget kan dulu dapat minuman coklat itu kan divaksin dulu kan zaman dulu kan polio lah vaksin apa dan sebagainya itu kan udah lama tuh gapnya udah berapa puluh tahun gap hilang tiba-tiba dengan adanya pandemi COVID-19 ini tiba-tiba ada lagi tuh seperti itu makanya yang namanya vaksin itu mungkin untuk angkatan yang kemarin yang sekarang agak baru ini seperti itu makanya banyak banget cerita yang lucu-lucu dan seru-seru dan sebagainya makanya asik juga nih episode kedua ini saya ngambil masalah vaksin gitu. Pertanyaan vaksin itu macam-macam gitu. Kalau gue udah divaksin, boleh dong nggak pakai masker gitu. Terus kalau gue divaksin, ngapain gue pakai masker gitu kan? Terus apalagi ya, kalau udah divaksin gue nggak bakalan kena COVID dong gitu kan? Terus sekarang yang lagi rame-ramenya adalah masuk ke mall, ya kalau transportasi apalagi ya. Kayak misalnya ke pesawat, kereta dan sebagainya itu udah pasti harus menunjukkan vaksin belum. Terus sekarang ternyata udah maju lagi nih ke restoran, ke mall dan sebagainya. Bahkan gue lihat berita di CNN, gue lihat berita-berita luar negeri, Perancis sekarang malah lagi chaos karena mereka protes demo sampai ratusan ribu orang karena di sana lebih intens lagi. Intens itu maksudnya banyak banget masuk ke tempat apa atau ada apa-apa itu harus ada itu surat vaksin itu. Nah mereka protes. Bahkan kemarin sampai chaos gede, demo gede, sampai ada gontok-gontokan sama polisi gitu ya. Ya seperti itu gitu. Jadi dari kata vaksin itu begitu banyak bermunculan yang bukan permasalahan begitu banyak ya permasalahan atau pertanyaan-pertanyaan dari kata vaksin itu gitu. Ternyata urutan ke bawahnya tuh cabang-cabangnya dahan-dahan pohonnya tuh banyak banget. Ada yang nanya ini, ada yang itu nanya. Nah, ada yang kalau udah divaksin AstraZeneca seperti inilah, ada yang divaksin kalau pakai Sinovac seperti ini gitu dan sebagainya. Ada yang pegal-pegal, ada yang ini wah gue mau muntah-muntah dan sebagainya. Makanya banyak banget. Nah, sekarang gue coba bacain ya dari yang kemarin gimana gue iniin ke Instagram rema.pro. Pengalamannya saya mau divaksin dan sudah di antrian meja screening. Tiba-tiba antrian suntik ada yang pingsan dong katanya. Ada yang pingsan. Jadi agak parno maju. Ya dia jadi agak parno nih. Jadi agak parno maju atau balik kanan gimana nih? Karena pemberitaan banyak kasus setelah vaksin efeknya macam-macam sampai kematian malah katanya. Itu kan entah itu hoax atau apa tapi beritanya tuh banyak banget gitu.
akhirnya bulatkan tekad mesti vaksin. Iseng nanya sama dokternya, kenapa dok tadi itu habis divaksin pingsan? Belum juga diapa-apain, orang masih antri suntik, nggak taunya dia fobia jarum suntik. Ternyata dia fobia jarum suntik sampai pingsan. Ini dari Eka Putra _lalu 17. Awalnya saya takut divaksin, Kang. Karena yang saya lihat setelah adanya vaksinasi ini kok virusnya semakin ganas. Tapi saya memberanikan diri setelah mendengar nasihat Cak Nun. Mau vaksin atau tidak, kita harus menyatakan Allah. Memang benar, Kang, tidak ada rasa takut atau khawatir karena semua berasal dari Allah. Alhamdulillah tidak ada rasa takut, walaupun sebelum divaksin sempat 10 kali keluar masuk toilet rumah sakit karena gemetaran. Oke. Ini dari Bianca Hartono. Kayaknya kenal nih gue Bianca Hartono. Aku gagal vaksin 3 kali nih, Kang. Wah, itu mah coba cek mungkin kamu kartu KTP-nya bener nggak? Karena punya asma. Oh, karena punya asma dan masih suka kambuh, jadi nggak lolos screening. Nah, ini berarti memang semua yang divaksin itu harus lolos screening dulu ya. Terus udah ke dokter baru, juga dapatnya bukan surat layak vaksin, tapi boleh vaksin. Jadi dokter vaksinnya nggak mau terima. Intinya nggak ada yang mau tanggung jawab kalau habis vaksin aku kenapa-napa. Jadi sampai sekarang belum vaksin karena harus nunggu sebulan. Kalau nggak kumat lagi baru boleh vaksin. Insya Allah, Bianca, B. Insya Allah bisa divaksin ya. Ini siapa? Sansa Supangkat 2713. Abi mah giringan vaksin karena takut gak bisa kemana-mana. Soalnya kartu vaksin lebih ampuh di zaman sekarang dibanding KTP. Betul juga. Oke. HD Dani 88. Saya divaksin pakai P. Saya divaksin pertama pengen makan terus, Kang. Divaksin kedua tunduh tuh ngantuk. Leles, tidur seharian. Betul, gue juga vaksin pertama itu ngantuk, tapi ditidurin sejam udah gitu seger lagi. Di vaksin yang kedua malah saya nggak ada sama sekali efek, alhamdulillah. Dari Janu 5195. Ini sambil nunggu dokter Tita ya, soalnya ini masih connecting dokter Tita. Aku ikut vaksin di Taiwan. Oh, habis vaksin aku seperti orang mabuk, muntah-muntah, badan demam, kepala pusing, sempat takut juga, tapi alhamdulillah besoknya sudah sehat lagi, alhamdulillah. Itu kan gue bukan dokter, tapi mungkin kalau boleh nanti kita tanya ke dokter Tirta. Tapi mungkin kan yang namanya juga memasukkan sesuatu yang asing ke dalam badan kita, pasti badan akan beradaptasi. Makanya beda-beda orang kan, ada yang kayak gini, kayak Janu nih, sampai muntah-muntah, badan demam dan sebagainya. Tapi ada juga yang kayak gua gitu, nggak ada apa-apa gitu. Wahyu Atagali. Awalnya bingung, Kang, pas mau vaksin malam harinya tetangga wafat setelah divaksin. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Paginya padahal jadwal vaksin, nggak bisa tidur mikirin gimana nih. Tapi akhirnya saya putuskan untuk vaksin. Niatnya lillahi ta'ala, alhamdulillah baik-baik saja. Baru tahap ke-1. Dia baru tahap 1 vaksinnya. Ya, dokter Tita udah nyambung. Wah, nggak ada lagi. Dok. Gimana sih? Halo, Dok. Nah. Ini error-erroran nih. Nah. Iya. Nah, oke. Nah, siap. Dok, gimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah baik, Bang. Alhamdulillah baik. Dari muka sih seger banget. Lumayan seger sih. Di mana nih? Lagi di mana? Aku sekarang lagi di ruang telemedicine sih, Bang, di Jakarta, terus kadang ke Jogja juga, tapi sejauh ini kita masih di Jakarta untuk diminta handle telemedicine sih, Bang. Jadi kan banyak pasien isoman yang mengeluh, ada yang isoman habis vaksin, ada yang isoman habis COVID, ada yang nggak sempat swab. Itu saya handle itu sehari sekitar 960 sampai 1.100-an. Chat sendirian. Oh, serius? Serius. 1.000? Serius. Jadi kan kemarin kan kita kan tahu bahwa masyarakat Indonesia itu kan sebenarnya ngerti sama COVID ya. Cuman kan kita tahu dalam waktu sebulan terakhir itu kan banyak orang meninggal tuh di isoman karena kurang penanganan, nggak tahu apa yang harus dilakuin, bingung. Sementara berita itu kan simpang siur, rumah sakit ini. Jadi mereka tuh akhirnya panik. Akhirnya saya sama kawan-kawan buka telemedicine gratis. Nah, ternyata yang konsultasi itu ke handphone saya dulu dari tahun lalu tuh saya nggak pernah buka kayak gini, cuman yang mau aja tuh sehari 150 gitu. Tapi begitu dibuka sehari itu 1.100. Rekor paling banyak tuh hari Senin minggu lalu itu 1.450 per hari. Sehari. Allah. Tapi akhir-akhir ini memang ada tren positif dan akhir-akhir ini itu yang konsultasi, jadi sesuai selaras yang konsultasi itu ternyata yang dari Jakarta sangat menurun.
Terus mereka Alhamdulillah. sekarang yang konsultasi itu rata-rata adalah mereka habis vaksin demam. Oke. Itu demam, dan ternyata ketika kita gali mereka tuh sebenarnya nekat vaksin padahal mereka juga nggak enak badan H-2 H-3. Jadi Nah, stop. Gue mau nanya. Ini gimana Bang? tadi ada kan gue kan kemarin di caption Instagram gue untuk siapa yang mau komen, siapa yang mau nanya ke Dokter Tirta malam ini, itu ada yang ini kalau nggak salah, nah ini Agus ya, Agus Suherman 13. Jadi gini, sebulan yang lalu saya mengalami demam seperti gejala tifus, flu berat, batuk selama kurang lebih 6 hari. Obat biasa saya konsumsi tidak menyembuhkan sama sekali. Saya coba vaksin pertama dalam keadaan sakit. Untungnya tidak ada swab. Kalau di swab pasti saya akan tidak bisa divaksin, mungkin reaktif atau bisa jadi positif. Saat itu vaksinnya Sinovac. Pas pertama divaksin kurang lebih 15 menit, kemudian terasa perubahan badan, terasa enak, tapi kecil terasa skala perubahannya. Tidak ada efek apapun setelah pertama divaksin. Ini gimana nih, Dok? Jadi harusnya tuh Bang, harusnya sih yang pertama buat masyarakat itu memang euforia ini gara-gara sertifikat vaksin ya. Saya sih jujur kurang setuju kalau selama dosis belum merata, kebijakan sertifikasi vaksin ini digunakan untuk masyarakat. Karena kesannya kayak rebutan, karena dosisnya nggak merata. Kedua, kalau kalian tuh fisiknya nggak kuat, demam, atau lagi nggak enak badan, gejala tipes, gejala DB, flu, even itu batuk aja, itu sebenarnya nggak boleh. Apa batuk? Batuk. Oh, batuk. Batuk pun tuh sebenarnya nggak boleh, Bang. Oh. Nggak boleh. Kenapa? Jadi kan orang masih nganggap vaksin itu harus dikenakan saat kita tuh fit. Jadi istilahnya gini, banyak emang anggap vaksin ini obat. Salah. Vaksin ini itu gimana caranya kayak tim latih sparring si antibody kita tuh biar ngerti, oh nanti kalau COVID muncul ke tubuh kita, gebukin nih. Biasanya respon antibody kita tuh muncul di 5 hari. Nah harapannya, gara-gara vaksin ini tuh antibody kita di hari ketiga, hari keempat itu udah ngerti bahwa ini COVID, jadi gejalanya nggak lebih buruk. Nah kalau misal tubuh kita itu nggak fit, misalkan kita tuh lagi begadang, jaga malam, bahkan kita lupa makan, atau bahkan kita lagi batuk-batuk aja, itu antibodi kita nggak seimbang, imun kita tuh nggak seimbang. Otomatis kan ada antibodi yang di atas rata-rata. Namanya aja kita lagi batuk. Apalagi tipes, Salmonella typhi, berarti kita sel darah putih kita tuh lagi aktif banget melawan si bakteri ini. Nah, ketika vaksin masuk, itu malah dia nggak akan efektif, Bang. Malah justru bisa memperparah radang, atau kedua, justru kita malah ambruk karena fisiknya nggak kuat, ketiga, nggak muncul antibodinya. Oh, jadi nggak usah panik kalau kalian tuh nggak dapat vaksin. Nah, yang buat panik itu kan sertifikasi. Nah, makanya biasanya kalau orang itu sertifikasi, kita kan lihat nih kebijakan dari Kemenhub. Ternyata kalau kita lihat, kalau orang belum bisa divaksin, dia tuh tinggal dapat surat itu dari puskesmas atau dari vaksinator atau dari rumah sakit menjelaskan bahwa gua dalam keadaan sakit, gua nggak bisa divaksin atau saya sembuh COVID, jadi harus nunggu 3 bulan, dia masih bisa terbang sebenarnya. Oh, karena gitu? kan ketika dia sembuh COVID, dia itu kan masih milik antibodi, masih mempunyai antibodi COVID. Jadi kalau vaksinnya datang, tubrukan nanti sistem peradangannya muncul lagi nggak efisien. Walaupun ini masih pro kontra ya. Jadi kalau kalian nggak fit, itu jangan dipaksa vaksin. Nggak boleh. Tapi berarti itu si Agus ini gimana nih? Dia tidak ya itu. apa-apa. Jadi dia maksa dirinya kan. Dia maksa dirinya, itu bisa jadi vaksinnya nggak akan maksimal perlindungannya. Oh. Bisa mungkin dia cek antibodi, mungkin nggak akan muncul. Karena kecampur sama tipesnya kan otomatis langsung kan jadi gini, sistem antibodi kita itu menyerang tuh berdasarkan asing. Jadi kayak dia kenal, asing nih. Jadi nyerangnya berdasarkan gula. Ini paku gula asing nih, nggak masuk nih. Ya. Bukan pola tubuh kita nih, dikebuk deh. Jadi terus kebarengan sama dia tipes kan, berarti kebarengan sama Salmonella typhi. Ini langsung baru ibaratnya ada orang tawuran, dia pakai baju yang sama dengan orang yang lagi digebukin. Tawuran. Ya udah digebukin sekalian, Mas. Nggak muncul-muncul. Makanya kalau ketika vaksin itu ketika kita lagi fit, jadi antibodi kita tuh nggak lagi perang, lagi ngapa-ngapain, lagi bener-bener fit. Jadi ketika kita nggak fit akan sulit. Gitu. Itu alasan kenapa kita harus vaksin itu ketika kita nggak lagi sakit, nggak lagi demam, nggak lagi batuk, pilek, even diare pun bisa jadi masalah. Wah, ini keren banget nih, ini keren banget. Nah, berarti apa namanya, Dok? Apa namanya? Buat Agus nih apa nih yang harus dilakukan? Salah. Oh, ya, kalau buat kan dia udah divaksin tuh pertama kali. Udah terlanjur kan? Diulang lagi.
Ya kalau saranku sih dia akan tetap ngikutin dosis kedua, tapi dia perlindungannya nggak akan maksimal, nggak akan muncul maksimal karena dia vaksin ketika lagi sakit. Otomatis ketika imun nggak lagi seimbang. Inti prinsipnya adalah dapatkan vaksinasi ketika imunmu tuh seimbang. Bukan imun kuat, bukan imun lemah, tapi imun seimbang. Kalau imunmu kalau ketika kita lagi infeksi, berarti imun kita tuh lagi demam, lagi kuat imun kita itu, lagi melawan, lagi perang. Terus vaksin datang ke tempat yang waktu yang salah, wah jadinya nggak maksimal. Terus kalau imunokompromis, autoimun itu kan juga nggak boleh. Atau imun yang lagi lemah banget, itu juga sulit. Makanya kan, jadi kalau buat kawan-kawan, kalian memang perlu mendapatkan vaksin ini. Apalagi gara-gara sertifikat vaksin ini. Cuman kenali diri, gue lagi nggak enak badan, ya udah nggak usah. Gitu. Konsultasikan dengan dokter, itu penting. Makanya kan ada telemedicine gratis tuh. Selain saya, ID juga buat, halo dok, halo dokter buat. Kalian bisa tanya, Pak, gue lagi demam, boleh nggak vaksin? Rata-rata pasti pending, nggak boleh. Itu dari dulu juga kayak gitu. Karena banyak kejadian, lansia terutama, kan pengen vaksin, dia demam, nggak enak badan. Even sakit gigi aja nekat, wah divaksin, jebret. Begitu divaksin langsung drop. Kipinya tinggi, demam, ruam, gatal-gatal. Nah, itu yang jadi bahaya. Berarti ini ya yang menjawab banyak banget di media sosial. Wah, gue setelah divaksin jadi begini. Mungkin dia tidak seperti yang lo bilang ini ya, yang bener nggak? Ternyata dia mungkin lagi nggak fit, mungkin sakit gigi atau apa segala macam gitu kan. Kejawab. Oke, sebentar. Di stop dulu. Ternyata si Agus ini nanti gue mau undang juga. Jadi ntar kita tanya-tanya bareng aja ya. Sekarang gue komentar lu mengenai kemarin sempat ribut rame artis-artis yang di-endorse sama COVID. Itu sebenarnya benar nggak sih? Nggak. Jadi ini sebenarnya tuh harus kita clearkan ya. Teman-teman, orang kena COVID-19, coronavirus, ini buat yang nonton live-nya Bang Arman, jadi saya manfaatkan sebaik-baiknya. Coronavirus itu sudah ada sejak lama. Gitu loh. Cuman dia tuh taunya cuma replika, virus tuh taunya cuma replika, cuma menggandakan diri. Dia tuh nggak bisa menyerang membabi buta tuh nggak bisa. Cuman karena dia dalam 30.000 replikasi, dia akan ada 2-3 kesalahan. 3 kesalahan ini akan menjadi mutasi dan malah menjadi klop sama inang manusia. Nah, dari sejarah coronavirus yang berbahaya buat manusia, itu pertama muncul 2003, namanya SARS, coronavirus SARS. Lalu muncul corona versi MERS. Nah, baru muncul yang sekarang, novel coronavirus. Nah, dari seluruh virus yang ada, coronavirus ini itu unik. Uniknya adalah biasanya virus itu kalau nyerang, dia nyerang orang demam, orang yang demam ini akan menjadi pabrik virus, dia nyebarin kemana-mana. Nah, kalau si novel coronavirus yang disebut SARS-CoV-2 dan COVID-19 ini, yang jadi pabrik itu adalah orang, jadi kayak Resident Evil, kayak si virusnya itu nyatu sama gen, kan ada yang jadi zombie. Tapi ada beberapa orang yang bisa adaptasi, ada yang jadi kuat banget, ada yang justru jadi kayak nemesis jahatnya. Nah, orang yang nggak demam, tapi dia batuk-batuk dan nyeri telan, dialah super spreader-nya. Nah, orang-orang yang biasa kayak gini, itu biasanya dia anak muda, tapi nggak sadar bahwa dalam dirinya itu ada darah yang lagi drop, atau mungkin dia begadang. Nah, artis-artis yang kena, itu wajar. Satu, mereka jam terbangnya itu tinggi. Rata-rata tidurnya itu kacau, balau. Kita tahu. 3 jam, 4 jam, bangun lagi. Ya, pola makannya berantakan dan ketemu banyak orang. Nggak mungkin dong kita syuting, terus habis itu kita pakai masker, kita copot. Dan itu juga berlaku di luar negeri. Akhirnya, orang ini kan viral load-nya tinggi, artis. Tapi kan kita tahu artis itu juga beberapa menjaga pola tubuhnya, dan akhirnya virus ini klop ke artis ini. Karena dia kan rata-rata nggak bergejala, tapi nyeri telan, dan ini super spreader. Nah, artis-artis ini nggak dibayar. Nggak ada endorse COVID. Nggak ada. Jadi kenapa artis ini upload? Jadi kan pada bertanya, loh kenapa artis itu upload? Kenapa ketika penyakit lain nggak update? Karena artis ini komunikasi dan kontak tuh dengan banyak orang. Betul. Tim produksi, sutradara, studio, megang handle, penonton. Kan kalau dia COVID, dia harus ngomong dong bahwa, waduh, gue COVID nih. Kalau dia diem-diem aja, kalau ternyata sutradaranya ada obesitas, berarti kan 7 kali lebih berbahaya. Bisa silent killer dong, maka ngomong, gue COVID. Jadi orang yang, waduh, gue kemarin ketemu BCL nih pada waktu itu, wah sial nih. Berarti dia harus swab dong.
Jadi tujuan artis itu ngomong, itu bukan endorse, tapi supaya orang yang ketemu mereka tuh sadar, wah gue habis ketemu BCL, dia COVID, berarti gue harus refleksi. Nah terus BCL kok happy-happy aja, karena apa? Dia sadar bahwa dia tuh pabrik virusnya, dia nggak demam, tapi dia nyeri telan. Otomatis dia harus isoman, karena virusnya tuh klop di dia. Kalau kita demam, itu artinya perlawanannya kuat dari dalam diri kita. Demam itu tanda bahwa antibodi kita tuh ngelawan. Melakukan perlawanan. Adaptasi, melawan. Melawannya apa? Suhu panas ini ngebuat virus itu nggak nyaman. Nah, biasanya di hari ke-6, 80% orang itu akan membaik. Karena virus si antibodi kita menang. Nah, ternyata beberapa orang itu kalah. Sapam imunnya tuh kalah. Karena punya komorbid ini. Hipertensi, obesitas, kelainan pembuluh darah. Nah, akhirnya muncullah Kopassus imun. Kopassus imun tuh berat banget paling akhir. Nah, Kopassus imun kalau menyerang itu ada impact-nya. Impact-nya adalah rame-rame. Jadilah paru-parunya isinya sel-sel peradangan. Jadi pneumonia itu adalah paru-paru yang terisi cairan akibat sel-sel radang itu yang berantem sama virus. Jadi ibaratnya kalau kita bilang itu kayak Avenger War of New York. Jadi Avenger 5 ngelawan si satu tuh atau Sokovia Ultron, itu kotanya hancur. Yang rugi sel-sel lain. Nah, inilah yang diakibatkan si COVID. Nah, makanya tidak ada endorsement COVID. Jadi artis atau public figure update itu karena dia komunikasi dengan banyak orang. Maka dia harus publikasi, gue COVID. Kenapa? Karena dia sehari itu bisa ketemu 50 orang. Diharap kalau dia publikasi, 50 orang yang ketemu dia ini sadar untuk tracing. Nah, 50 orang ini kan ketemu lagi 50 orang, harus tracing. Nah, kalau dia orang biasa, saya nggak ketemu siapa-siapa, ya wes apa-apa. Gitu maksudnya. Oke. Wah, ini oke juga nih pertanyaan endorse COVID artis, tapi lu neranginnya bener-bener jadi terang banget ke kita gitu. Mudah-mudahan yang lagi nongkrong di Ngawangkong ini semuanya jadi ngerti, karena itu lucunya kan yang rame itu justru itunya gitu kan. Ya you know lah sekarang. Benar. Kan. Ramenya tuh lu di atas rese lu kayak gitu, padahal sebetulnya tadi penerangan diterangkannya sama Dokter Tirta di sini benar-benar jadi gamblang banget dan jelas banget, ternyata seperti itu. Wah, sebentar, lu mau nanya sedikit langsung menjabarinya banyak banget deh. Sorry, ini gue banyak pertanyaan, tapi yang menarik adalah kemarin masalah gue lihat lu sama Dedi ya, yang gue Dedi kan sampai saat ini tuh belum pernah positif ya. Terus dia bilang ya belum pernah COVID ya. Nah, terus dia bilang, terus tadi juga ada lu juga ngomong masalah gula, ya kan? Ada gula juga tadi kan ke sedikit kecolek. Nah, apakah pengaruh nggak sih kalau misalnya kan si Dedi itu diet rendah gula, itu pengaruh nggak? Pengaruh. Jadi si COVID-19 itu punya paku. Dari mana kita tahu dia punya paku? Ada mikroskop elektron, ya kan? Lihat, dia tuh punya paku. Paku-paku ini yang menancap di reseptor kita. Kebetulan dia tuh nancap di reseptor di sini. Jadi kalau SARS itu nyerangnya bawah doang. Influenza nyerangnya saluran pernapasan atas doang. Makanya hidup. Kalau influenza kita tuh bersin, nggak sampai jarang banget kita sampai sesek. Tapi kalau SARS itu sampai bawah. Nah, kalau COVID-19 itu dua nyerangnya, atas dan bawah. Nah, di bawah dia itu klop pakunya ini ngeklop sama reseptor namanya ACE. S ya, angiotensin. Jadi dia yang ACE ini keluar kalau tensi kita tuh tinggi. Jadi semakin tensi kita tinggi, ACE ini gemboknya semakin banyak. Ya. Nah, itu pertama. Kedua, COVID ini pakunya tuh dari gula. Pakunya si virus COVID itu tuh dari gula. Makanya kok antibodi kita itu mengenali COVID, gulanya aneh nih, struktur gula ini nggak kita kenalin, bos. Ini gula dari mana nih? Ini bukan karbo, bukan apa nih? Ini gula mana, bos? Lu kenal? Kagak, serang, bos. Karena jadi antibodi kita tuh mengenal dari gula. Virus ini tuh nggak punya mata, nggak punya apa, cuma punya resep untuk replikasi. Dan ini saya dapatkan langsung dari Pak Ahmad. Saya belajar dari buku, dan Pak Ahmad, ahli biologi molekuler, juga ngajarin saya, sama teman-teman netizen juga, bahwa dia tuh punya paku gula. Nah, semakin banyak gula darah di dalam tubuh kita, virusnya seneng loh, Pak. Iya. Happy lah. Nah, makanya orang yang dengan diabetes mellitus dan obesitas,
itu kalau kena COVID 7 kali lebih mungkin perburukan. Karena orang kalau dia kena COVID masuk, dia kan tahunya replikasi. Wih, gulanya banyak nih, semakin cepat kan replikasi. Betul. Nah, semakin cepat dia replikasi, ternyata gemboknya sama. Wah, ACE nih tensinya. Udah gulanya tinggi, tensinya tinggi. Maka kalau orang obes, yang tensinya tinggi dan gulanya tinggi, itu cepat banget perburukan di hari ke-10. Karena dia memfasilitasi, ini adalah tempat paling subur supaya virus itu replikasi. Semakin virus banyak, semakin banyak tuh sel radang kita yang keluar. Semakin impact destruktif di sel kita banyak. Nah, akhirnya, makanya kalau ada orang bilang, kalau kita lagi kena COVID, kita itu memang mangan enak, mangan masker. Tapi ingat, mangan enak itu rata-rata yang enak itu protein. Protein kan enak-enak itu. Daging ayam, telur putih, tempe, tahu. Nah, bukan karbonya. Karena kalau karbo ini terlalu banyak, nasi putih terlalu banyak, kita makan lagi ya. Akhirnya kan dipecah jadi cadangan energi gula. Ada insulin. Nah, gula ini kan jadi di darah. Virus datang seneng, happy. Makanya dokter Prim bilang diet rendah gula. Terus kedua, memang diet rendah gula ini akan membuat tubuh kita tuh menjadi sehat. Loh, terus kalau saya nggak makan nasi, gimana? Gantilah dengan gula-gula yang langsung habis. Tidak perlu dicadangkan energinya. Contoh, gandum, beras merah, jagung, kentang, potato, ya kan? Nah, jagung, nah hal inilah yang akan membuat kita cocok. Tapi kita perlu nasi secukupnya. Maka yang benar adalah imun itu nggak boleh kuat, nggak boleh lemah. Imun tuh seimbang, makanan tuh seimbang. Makanya ketika kita lihat kenapa Dedi itu bisa nggak kena-kena, satu, dia prokes di beberapa tempat. Tapi salah satu faktor yang paling kuat adalah dia itu gaya hidupnya seimbang. Dia olahraga 5 kali seminggu, dia diet rendah gula, dan dia diet rendah garam. Jadi begitu COVID itu masuk pun di dalam tubuh dia bukan tempat subur buat replikasi virus. Nah itu, jadi virus ini itu nggak bisa ngapa-ngapain ya. Virus ini cuma bisa replikasi. Yang membuat kita sakit adalah radang ini nganggap sel radang kita, tentara kita tuh nganggap ini gula asing. Maka dia akan menggandakan dirinya juga untuk menyerang. Nah, ketika sel radang berantem sama virus, itu impact-nya apa? Sel lain kena. Jadinya ada cairan numpuk. Makanya ketika kita itu mau sembuh, makannya itu adalah protein, vitamin, sayur, energinya diganti dengan kentang. Sesuatu yang kayak lemak, yang mengandung lemak, ataupun yang mengandung cadangan energi banyak, itu dikurangin. Tapi kita makan yang banyak yang protein. Kenapa? Karena banyak sel tubuh kita tuh rusak. Maka kita butuh protein itu sebagai zat pembangun tubuh. Makanya ketika saya bilang bahwa si Deddy Corbuzier ini diet rendah gula, itu memang harus dicontoh. Dan ternyata ini diamini sama Dr. Prim, yang dia diundang juga beliau ke podcastnya Deddy, bilang diet rendah gula. Sama, memang ada, dan itu benar. Komorbid ya, DM itu nomor 1, 2 hipertensi, 3 obesitas. Gitu, Pak Bos. Iya. Oke, ya benar, gue setuju. Karena gue juga sarjana nih, lulusan COVID. Oh, kena lo? Kena, gue 3 minggu kenanya, tapi gue tidak merasakan apa-apa. Jadi gue cuma nunggu CT-nya aja, karena memang gue juga sebagai bukan alumnus. Emang gue 10 tahun kemarin tuh diet ketat sama kayak Deddy gitu. Jadi mungkin kemarin tuh gue kayak nggak ngapa-ngapain di kamar aja 3 minggu karena nunggu CT-nya aja gitu. Tapi gue sama sekali nggak ada mual, nggak ada pusing, nggak ada meriang, nggak ada apa-apa gitu. Ya udah tinggal tunggu CT aja. Gitu. Ini soal CT juga harus diklirin. Oke, silakan. CT value itu bukan patokan sembuh. Oke. CT value itu hanya menilai replikasi virus, tapi nggak tahu nih virus itu mati apa hidup. Ya. Jadi yang paling penting adalah ketika virus masuk, virus ini hanya punya waktu 14 hari untuk inkubasi. Oke. Jadi selama kita tuh isoman 10 sampai 14 hari, dan selama 3 hari terakhir kita bebas gejala, jadi nggak ada demam, nggak ada batuk. Berapa hari terakhir? 10 plus 3. Hukumnya isoman tuh 10 plus 3. Oke. 10 hari isoman, dan 3 hari ditambah 3 hari terakhir tuh bebas batuk, bebas demam. Udah sehat lah ya, anggap sehat gitu ya. Tanpa obat. Itu di hari ke-14, PCR apapun dia dianggapnya udah sembuh. Walaupun kalau saya ada misalnya... batuk gimana, Dok? Kalau saya ada batuk di hari ke-12, lu tambah kelipatan 3 lagi. Oke. Lu tambah kelipatan 3 lagi. Lu tambah kelipatan 3 lagi, lu tambah kelipatan 3 lagi. Jadi 3 ya. Sampai pas dia udah sehat banget, udah itu ya. Ya, gitu. Jadi anosmia gimana? Anosmia itu dia hanya blokade. Dia bisa sampai 3 sampai 4 minggu. Tapi as long
virus ini kan nularnya lewat droplet. Jadi selama kita nggak batuk dan kita nggak demam, demam itu tanda ada infeksi, berarti aktif, berarti kita aman. Maka patokannya adalah 10 hari lu isoman plus 3. Jadi kalau OTG gimana? Nah, 10 hari lu nggak bergejala, ya udah, lu aman. Maka ini yang harus perlu direvisi. CT value itu adalah patokan buat medis. Jadi misal CT value-nya 8, wah buruk nih, tapi disesuaikan. CT value 8 ini sesuai nggak sama gejalanya? Wah ternyata dia paru-parunya ada kabut putih, dia juga sesak, berarti sesuai. Berarti virusnya aktif nih, menggandakan. Tapi kalau misalnya CT-nya 8, terus dia nggak ada apa-apa, cuek aja gitu ya maksudnya. Nah berarti bisa aja dia bangkai virus. Oke. Rata-rata orang yang masih positif itu CT value-nya antara 25 sampai 38. Betul. Terus dia bingung, dok cara naikin CT value gimana? Ya nggak ada. Masa kamu grok-grok virusmu satu-satu? Wong virusnya tuh di sini kok, di orofaring gitu loh. Jadi akan sangat sulit kalau kita tuh bilang bahwa naikin CT value. Jadi buat teman-teman, kalau artis ataupun teman-teman OTG, pelaku seniman, ataupun netizen yang lagi nonton di rumah, as long sampean tuh 10 isoman plus 3, 3-nya ini harus bebas gejala tanpa obat. Jadi nggak demam, nggak batuk tanpa obat. Selama lu ada demam dan batuk, lu tambah kelipatan 3 lagi, lu tambah kelipatan 3 lagi. Nah ini buat teman-teman yang nggak ada duit buat swab. Ini efektif. Oke. Wah, gue nggak enak badan nih. Gue nggak enak badan, gue langsung isoman. Itu aja simpel sebenarnya. Gitu. Enak badan, isoman 10 hari, nah pas yang 3 hari plus 3 harinya itu dilihat gitu ya? Iya, makanya kasihan kalau orang-orang kantor, rata-rata kantoran itu kan harus syarat PCR negatif. Nah saya bilang, lah kalau orang gejala sedang berat, keluar dari ICU, itu PCR masih bisa positif sebulan. Masa dia sebulan nggak kerja, 2 bulan nggak kerja? Padahal dia sebenarnya virusnya udah non-aktif. Itu. Ya. Oke. Wah, keren. Banyak banget nih, Mbak. Ini masalah. Nah, tadi kan baru banget gue lihat tadi Pak Jokowi inikan lagi PPKM. PPKM diperpanjang lagi, PPKM level 4 jadi tanggal 9 Agustus. Kenapa, Dok? Yang dari kacamata lu kenapa diperpanjang lagi? Apakah masih belum ini penurunannya? Sebenarnya kalau kita bilang, kita harus apresiasi hal positif dulu ya. Jadi buat kawan-kawan, satu, mungkin jarang memberitakan ini ya. Satu, Jakarta itu vaksinasi level 1, dosis satunya udah more than 90%. Oke. Jakarta itu vaksinasinya udah lebih dari 90%. Dan itu belum diupdate. Jadi buat teman-teman di Jakarta, vaksinasi udah bagus. Ya, terus di Bali itu nomor 2, udah nyaris 80%. Kepri nomor 3. Ini bukan dari jumlah, tapi persentase. Nah, tapi Jateng dan Jawa Timur sebagai penduduk yang terbaik dan Jawa Barat, itu masih mengejar jumlah vaksinasinya. Ya kan? Maka PPKM level 4 itu masih diperpanjang karena beberapa faktor. Kalau saya bukan mendukung ya, tapi melihat dari point of view-nya mereka, itu adalah karena angka kematian masih di angka 1.000. Karena angka kematian tertinggi kita itu adalah penyakit jantung, per hari 1.600. COVID ini sudah mepet di bawahnya. Nah, jadi selama angka kematian itu masih tinggi, itu pasti akan level 4 terus. Nomor 2, vaksinasi itu baru bagus di 3 kota persentasenya. Harus ngebut di kota yang lain. Yang nomor 3, tingkat positive rate masih tinggi. Nah, cuman yang harus kita sarankan kan, kalau PPKM level 4 diperpanjang, tentu ada impact bagi masyarakat yang pekerja harian. Nah, ini harus dipikirkan, apakah ada bansos, atau ada solusi lain, karena yang di bawah udah mulai berteriak. Nah, ini yang harus dipikirkan oleh kacamata teman-teman pemerintah. Kita kan hanya bisa mengevaluasi bahwa masyarakat itu sekarang sudah kesusahan uang untuk swab. Dan ini yang curhat ke WA saya. Jadi saya kan buka konsultasi itu gratis. Jadi mereka tuh curhat tiap hari. Dok, saya tuh cuma punya 500.000. Istri saya 1, anak saya 2. Kalau saya swab, habis duit saya. Sekarang saya cuma pilihan. Saya sebagai dokter ngasih pilihan alternatif dong. Kamu isoman, ini resepnya kau beli. Karena ini murah semua obatnya. Mendingnya gitu kan? Iya benar. Nah, ini yang kita sampaikan dong ke pemerintah. Ternyata masyarakat di bawah, itu yang nggak dapat duit pun sudah mulai terpapar COVID. Oke. Nah, gimana mereka bisa merawat dirinya sendiri kalau nggak ada penghasilan? Maka ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah. PPKM level 4 boleh berjalan silakan, tapi masyarakat yang kerja harian ini harus dipikirkan nasibnya. Jangan sampai akhirnya mereka terpapar COVID. Kalau mereka terpapar COVID, mereka nggak ada pilihan lain selain kerja. Soalnya kalau mereka isoman 14 hari,
sementara mereka harus kerja harian, mereka nggak akan ada duit. Dan ini real, realita beneran. Dan bener ada yang curhat ke saya, beli asetilsistein, itu obat pengencer dahak, itu kan harus resep dokter, itu nggak ada duit. Sampai akhirnya saya jembatin ke dompet duafa, baru dia yang ngasih. Tapi kan nggak semua orang bisa tektokan seperti ini gitu loh. Resep tuh saya bisa, jadi yang buat ngenes itu adalah saya tuh konsultasi, tahu diagnosanya, saya bisa nulis resepnya, tapi orangnya nggak ada duit buat beli obatnya. Ada juga di luar Jawa, di Jayapura, sudah punya duitnya, obatnya nggak ada. Nggak ada. Wah, itu luar biasa, Pak. Jadi kalau kita baca WA, saya tuh merasa bersyukur banget karena saya masih bisa diberi kesehatan. Karena ternyata di luar sana ada orang tuh yang bahkan beli paracetamol aja tuh nggak ada stoknya. Jadi ini yang kita alami. Jadi buat pemerintah, Indonesia tuh bukan hanya Jawa dan Bali. Banyak luar Jawa tuh terdampak akibat PPKM ini. Jadi harus dipikirkan, masyarakat di Bali solusinya apa? Bansos kah, prakerja kah, atau diskon listrik, diskon apa, ini gimana? Dan tolong dipermudah vaksinnya. Soalnya vaksin itu lucu. Sudah dosisnya terbatas, syaratnya sertifikat, daftar aja diperibet, NIK, surat domisili, padahal EKTP. Namanya elektronik KTP, tapi masih difotokopi, itu kan lucu ya. Iya. Gitu, Bang. Enggak, kan kebenaran bini gue kan sekarang lagi di Inggris, itu asli bini gue tuh bener-bener walk-in dong. Bener walk-in. Enggak, dia padahal warga negara Indonesia, dia cuma suruh ngeliatin si paspor doang. Dan nggak ditanya dia mau dari Indonesia, mau dari Guatemala, mau dari mana, dia oke, udah pernah divaksin? Belum? Yaudah, ini vaksin pertama, nanti 1 bulan kemudian lu datang lagi sini. Udah gitu. Nggak ada keribetan dan sebagainya. Padahal itu bukan warga negara Inggris kan gitu, lagi anak gua di sana gitu, udah langsung divaksin. Di Amerika lebih parah lagi. Amerika tuh ya walaupun Amerika lumayan cukup, tapi katanya teman gue yang ngomong di sana tuh bahkan kayak di apa ya, kalau di sini mah di Indomaret kayak gitu tuh ada di situ gitu. Jadi dan si vaksin tuh milih, lu mau vaksin apa gitu. Udah gitu. Jadi benar-benar dimudahkan gitu si vaksin itu. Oke, sebentar. Gue mau nanya lagi nih. Kan vaksin kedua itu benar nggak nih? Gue benar nggak? Kalau benar dibenarkan, kalau salah disalahkan. Vaksin kedua itu kan katanya bertahannya di tubuh tuh cuma 6 bulan. Nah, kalau benar, apakah harus melakukan tahap vaksin ketiga atau udah tidak usah? Ya, jadi ini Bang, ini ada kesalahan persepsi ya. Jadi kemarin ada sebuah artikel ilmiah itu rilis bahwa di Cina titer antibodi Sinovac setelah 6 bulan tuh menurun. Tapi itu ada isinya. Masuk ke media kita kan, diberitain. Wah. Padahal isinya itu seperti ini. Ini umpung nih, kesempatan lagi. Yap. Dan ini saya sudah tanya senior-senior saya ya. Dr. Dirga salah satunya. Jadi, setiap orang yang divaksin, itu titernya masih turun. Mau itu Sinovac, mau itu Pfizer, itu pasti turun. Ya. Pfizer pun turun. Ya. Cuman, belum ada kaitan atau penelitian yang bisa membuktikan apa kaitannya penurunan titer antibodi, titer, dengan efikasi. Penurunan efikasi. Penurunan efikasi itu adalah penurunan efektivitas vaksin melindungi kita dari gejala berat. Belum ditemukan. Jadi, vaksin ini masih efikasinya stabil. Jadi, orang yang kena COVID dan akhirnya perburukan di negara-negara ini dari penelitian, rata-rata tuh masih 90-94% tuh vaksin masih melindungi dari gejala sampai kematian. Tapi titer antibodinya akan menurun. Tapi, titer antibodi ini belum ada hubungan soal perlindungan kita. Efikasinya masih stabil. Jadi, vaksin ini masih stabil maksimal 2 dosis. Selama warga kita ini belum dapat seluruh vaksin, 80% minimal, mau kamu dapat booster sampai 5 kali pun nggak bermanfaat. Why? Karena vaksin ini tugasnya bukan hanya untuk jaga kita. Yang kita dapatkan poinnya adalah, kita jangan sampai jadi pabrik virus. Maka kita pakai vaksin itu. Dan supaya kita nggak jadi dapat gejala berat. Nah, kalau misalkan kita tuh booster sendirian, ya kan, sementara teman-teman kita ini kena COVID, ya masa kita hidup sendirian? Betul. Nah, ini yang jadi masalah. Makanya yang kita bilang adalah, booster itu akan bermanfaat ketika sebuah negara sudah mencapai lebih dari 80%. Ketika sebuah negara ini belum mencapai 80%, lu mau booster 2 kali, 3 kali, is useless. Maka kalau Amerika tuh udah hebat banget. Kenapa? Karena Amerika ini sudah memakai 2 strategi. Strategi pertama, mereka vaksin semua. Jebret, udah mencapai
60%. Oke. Ketika mencapai 60%, mereka nekat. Vaskes siap ya. Bro, negara bagian aman. Buka semua. Itu cara paling murah. Buka semua, nggak usah masker, buka semua aja. Kasus naik kan mereka, jebret, tapi vaskesnya siap. Angka kematiannya turun. Itu bukti vaksin melindungi. Nah, kalau Indonesia, vaksinnya belum capai, masih 24%. Udah gitu, vaskesnya lengkapnya di Jawa doang. Begitu dibuka semua, amburadul, Pak. Amburadul. Nah, itulah akibatnya. Makanya kita bilang, kalau kita bandingin sama Amerika dan Inggris dan Amerika tuh udah menerapkan 2 cara gabungan. Pertama, mereka tuh pakai vaksin dulu, more than 50% warga yang udah divaksin, mereka pakai cara yang paling murah, buka semua, nonton, Euro, semua, bread. Begitu naik, vaskesnya siapin. Jadi kasusnya naik, angka kematiannya tetap stabil. Nah, Indonesia enggak. Karena vaskesnya belum siap, vaksinnya belum siap, kasusnya naik, sembuhnya naik, matinya naik. Nah, ini yang nggak boleh. Karena kalau yang mati itu COVID doang, oke, itu orang, itu manusia. Nah, yang kita khawatirkan, yang meninggal non-COVID. Karena kalau IGD itu penuh karena COVID, berarti akan ada kenaikan orang sakit jantung meninggal juga. Orang yang meninggal sakit jantung pasti naik. Kenapa? Karena ruangannya kepake buat COVID. Habis ruangannya. Habis. Makanya menjawab pertanyaan warga, kalau gitu kenapa nggak setiap rumah sakit jadi ruangan COVID? Karena kalau setiap rumah sakit jadi ruangan COVID, kematian tertinggi kita tuh sakit jantung. Jadi makin banyak orang yang nggak dapat. Nah, makanya kita bilang, kalau kalian belum dapat dosis vaksin, lu udah tahu teorinya, jangan sampai virus tuh nyaman hidup di tempat lu. Buat mereka nggak nyaman. Jadi lu hidup sehat. Diet rendah gula, diet rendah garam, perbanyak makan protein. Kalau lu suka karbo, tetap lu makan nasi tetap siang. Olahraganya kencengin. Jadi dengan hal kayak gitu, akhirnya virus masuk pun bingung. Wah, nggak nyaman, nggak bisa replikasi. Disikat langsung sama sel-sel antibodi kita. Jadi kita melindungi orang-orang yang kena autoimun, yang kena imunokompromis, HIV/AIDS, TBC, nah gitu, Pak. Yang mendewakan vaksin itu bukan obat. Tapi kalau lu takut vaksin, jangan menakut-nakuti orang yang sudah pengen vaksin. Prediksi pandemi ini berakhir, kira-kira kapan? Dunia deh, Indonesia dan dunia deh. Kita Indonesia dulu aja. Oke. Baru nanti aku ngomong dunia. Kalau Indonesia, kita harus apresiasi loh. Yang tinggal di Jakarta harus tepuk tangan loh. Kemana kan ku cari bayang